Halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat tidur. Jujur sekarang selamat pagi sih sebenarnya. Jam 3 pagi, Pak. Jam 3 pagi. Oke, di video kali ini gue bakal ngejelasin perancangan basis data ya. Gue bakal ngejelasin database. Database-nya ini terkait perpustakaan. Gue akan ngejelasin sedikit ya. Jadi kita langsung aja mungkin ya ke videonya. Untuk database-nya gue bakal tunjukin. Nah, ini database-nya. Di sini DB Perpus gue udah buat database Perpus. Nah, dalamnya itu ada anggota, ada buku, ada kategori, ada ada peminjaman dan juga petugas. Di dalam tabel anggota ini menyimpan data anggota. Ya, seperti yang udah dilihat ada ID, ada nama, ada alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir dan tanggal daftar. Yang penting di sini yaitu primary key yaitu sebagai ID. ID ini dia primary key sebagai dia kode gitulah. Misalkan Roman ini ID-nya berapa? Seperti kita kayak KTP mungkin NIK ya kan. Nah, kalau Roman ini di sini ID-nya satu. Mungkin kalau misalkan nanti ada anggota baru yang masuk, misalkan namanya siapa, misalkan Udin gitu ya kan. Mungkin ID-nya bakal berbeda. Bukan bakal berbeda, tapi memang harus berbeda dengan Roman agar apa? Agar tidak ada kesalahan data seperti itu. Nah, selanjutnya ada buku. Nah, di dalam buku sendiri sama kayak tadi, kayak anggota, ada ID juga. Ya kan, setiap buku pasti beda-beda dong, ya kan? Nah, ada ID-nya juga, ada judulnya, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tanggal apa, tahun terbitnya kapan, ISBN-nya, jumlah stok bukunya dan kategorinya itu masuk kategori apa. Nah, untuk kategori sendiri sama, dia juga punya primary key yaitu ID. Ya, ID untuk tabel ini untuk kategori ini dia menyimpan data kategori buku, atributnya sama tuh ID, primary key dan nama kategori. Misalkan kayak tadi di di buku ada nama kategori, misalkan kategorinya misalkan di sini ada kategorinya pemrograman. Nah, di dalam pemrograman ini yang bukunya ya ini ada judulnya gitu, judulnya misalkan pemrograman gitu ya kan. Habis itu ada peminjaman. Nah, peminjaman ini data kayak data transaksinya gitu, ada ID-nya, ID transaksinya, ada anggota ID-nya yang melakukan transaksi, istilah siapa yang minjem gitu ya kan, buku apa yang dipinjam ya kan, petugasnya siapa yang bertugas, tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalinya itu kapan, statusnya kayak gimana, misalkan status bukunya masih dipinjam gitu atau sudah dikembalikan seperti itu. Berikutnya untuk petugas. Nah, petugas ini sama seperti anggota, dia juga ada ID-nya, primary key-nya itu di ID, ada nama si petugasnya, jabatan petugasnya sebagai apa, ada nomor telepon dan alamat emailnya kayak gitu. Itu untuk strukturnya ya, struktur database-nya. Nih kita liatin kalau misalkan sebentar, liatin kalau misalkan dalam tampilan. Bentar ya. Bentar guys. Nah, kayak gini misalkan ini tampilannya ya, dari tampilan desainnya seperti ini contohnya. Ini berantakan ya. Bentar, gue rapiin dulu. Bentar guys, kita rapiin dulu guys. Contohnya seperti ini. Jadi sini ada anggota, dia mengajukan peminjaman, dia memilih buku, di dalam buku itu ada kategori. Nah, nanti di peminjaman ini diurusnya oleh petugas. Ini dari strukturnya. Nah, kalau dari IRD-nya seperti apa? Nah, kita masuk ke IRD-nya di sini.
Sebentar, kita hapus dulu semuanya. Nah, misalkan kayak gini. Oke, misalkan di sini kategori. Kategori itu di sini gunanya untuk apa? Yaitu untuk menyimpan informasi tentang kategori buku tersebut. Nah, kayak gitu, kayak yang tadi udah jelasin sih sebenarnya. Nah, untuk buku itu sendiri ya menyimpan data buku yang ada di perpustakaan. Nah, untuk peminjamannya ya menyimpan informasi tentang peminjaman buku oleh anggota. Misalkan kayak tadi, bukunya dipinjamnya kapan, dikembaliinnya kapan, ya kan? Dan status dari buku itu sekarang kayak gimana. Nah, itu adanya di tabel peminjaman. Ini juga sama, anggota menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan. Kayak yang udah dibuat tadi, anggotanya misalkan Roman gitu ya. Dia ID-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kayak gitu. Nah, ini petugas menyimpan informasi tentang petugas perpustakaan. Di sini tuh isinya staff dari perpustakaannya itu siapa aja, jabatannya apa, kayak gitu. Nah, ini kita bahas hubungannya, relasinya. Di sini relasinya anggota bisa meminjam buku, anggota meminjam buku. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap anggota dapat meminjam banyak buku dan setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Ini adalah hubungan M2M alias many to many yang dihubungkan melalui entitas peminjaman. Jadi anggota bisa meminjam buku, ini buku dijembatani oleh peminjaman. Jadi si anggota ini mengajukan peminjaman baru memilih buku yang akan dipinjam. Nah, setelah dia bisa minjem kan di dalam buku ini kan ada kategori buku apa aja yang mau dia pinjam. Nah, untuk petugas di sini kan dia tidak tersambung ke ini ya, ke alur ini ya. Nah, tapi petugas meskipun nggak terhubung sama diagram ini, petugas itu bertanggung jawab ya untuk mengelola peminjaman dan pengembalian buku. Jadi meskipun dia nggak tersambung sama proses ini, dia justru malah yang lebih penting gitu, yang paling penting bertanggung jawab gitu ya kan untuk memproses semuanya gitu. Oke, itu untuk relasinya. Untuk selanjutnya mungkin ada penjelasan terkait function-function yang bisa digunakan atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk menghapus, untuk menambahkan database kayak gitu. Misalkan kayak insert into. Insert into tuh fungsinya untuk menambahkan, misalkan kita tambahin di anggota namanya siapa, eh, misalkan alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, tanggal lahirnya kapan, ya kan, tanggal daftarnya kapan, itu bisa di input dengan menggunakan perintah insert. Habis itu update. Misalkan kita update stok buku, misalkan buku hari ini ternyata yang udah dipinjem itu misalkan ada 50 buku dari 100 buku. Nah, kita pakai perintahnya itu update. Nah, misalkan delete, misalkan bukunya rusak atau gimana, ya nanti kita di sini juga harus di delete karena buku yang rusak kan nggak bisa dipakai lagi. Otomatis di database kan harus dikurangi atau dihapus kan buku yang udah nggak ada, mungkin hilang atau gimana. Nah, ini select itu ya untuk mencari buku sesuai kategori. Misalkan bukunya apa, misalkan kita cari berdasarkan kategori dan ID-nya kayak gitu. Habis itu ada perintah transaction. Nah, transaction ini itu ya memulai transaksi. Dia meminjam buku, value-nya 1, update langsung nge-update jumlah bukunya berapa. Jadi proses transaksinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Nextnya kita bakal bahas yang lain. Kita bakal bahas hal-hal lain juga terkait pelajaran di perkampusan, ya, di pertugasan. Karena sesuai dengan nama channel YouTube ini, tugasnumpuk.id, mungkin nanti kita bakal bahas tugas-tugas lainnya atau pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa. Dadah.